Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Membahas mengenai pemasaran. Pemasaran merupakan salah satu divisi yang paling penting di dalam sebuah perusahaan. Namun, apakah teman-teman tahu bahwa di dalam pemasaran terdapat transaksi yang dilarang oleh agama Islam? Maka dari itu, kami dari kelompok 8 Marketing Syariah dari Kampus Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon akan membahas mengenai transaksi apa saja yang dilarang oleh agama Islam. Bersama dengan saya, Maya Ayuningsih, dan partner saya, Inamul Hasan. Inilah pembahasannya. Apa saja sih transaksi-transaksi yang dilarang untuk dilakukan dalam Islam, yaitu transaksi yang disebabkan oleh kedua faktor berikut. Yang pertama adalah haram zatnya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan haram zatnya? Yaitu sesuatu transaksi dilarang karena objek, barang atau jasa yang ditransaksikan merupakan objek yang dilarang, haram dalam hukum agama Islam, seperti memperjualbelikan alkohol, narkoba, organ manusia, dan lain-lain. Yang kedua, haram selain zatnya, yaitu cara bertransaksinya. Jenis ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, tadlis, yaitu sebuah situasi di mana salah satu dari pihak yang bertransaksi berusaha untuk menyembunyikan informasi dari pihak yang lain dengan maksud untuk menipu pihak tersebut atas ketidaktahuan akan informasi objek yang diperjualbelikan. Hal ini bisa penipuan berbentuk kuantitas, kualitas, harga, ataupun waktu penyerahan atas objek yang ditransaksikan. Nah, sebagai contohnya gimana sih? Contohnya, apabila kita menjual HP second dalam kondisi baterai yang sudah sangat lemah, ketika kita menjual HP tersebut tanpa memberitahukan, kita nih ngejual HP kita dalam keadaan sebenarnya nih HP kita nih minusnya tuh di baterai, tapi kita nggak ngasih tahu ke customer kita, ke pembeli kita menutupi akan hal itu. Nah, di sini maka transaksi yang kita lakukan menjadi haram hukumnya. Ihtikar adalah sebuah situasi di mana produsen atau penjual mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara mengurangi suplai atau penawaran agar harga produk yang dijualnya naik. Ihtikar ini biasanya dilakukan dengan membuat entry barrier atau hambatan masuk pasar, yakni menghambat produsen atau penjual lain masuk ke pasar agar ia menjadi pemain tunggal di pasar atau memonopoli. Kemudian kegiatan menimbun barang atau stok persediaan sehingga terjadi kenaikan harga yang cukup tajam di pasar itu juga merupakan suatu perbuatan ihtikar. Salah satu contoh yang paling sering terjadi adalah ketika akan dirumorkan oleh pemerintah bahwa tarif BBM akan dinaikkan, maka marak terjadinya penimbunan BBM oleh para penjual nakal. Hal ini mereka lakukan agar dapat menjual BBM dengan tarif yang sudah dinaikkan, sehingga mereka mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Bai'un najasi adalah sebuah situasi di mana konsumen atau pembeli menciptakan demand atau permintaan palsu seolah-olah ada banyak permintaan terhadap suatu produk sehingga harga jual produk itu akan naik. Cara yang bisa ditempuh bermacam-macam seperti menyebarkan isu, melakukan order pembelian, dan sebagainya. Ketika harga telah naik, maka yang bersangkutan akan melakukan aksi ambil untung dengan melepas kembali barang yang sudah dibeli, sehingga akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Oke, yang keempat yaitu takrir, goror, yaitu menurut mazhab Imam Syafi'i seperti dalam kitab Qoljibu wal Umairah, yang artinya goror itu adalah apa-apa yang akibatnya tersembunyi dalam pandangan kita dan akibat yang paling mungkin muncul adalah yang paling kita takuti. Nah, Islam masyarakat beberapa syarat sahnya jual beli yang tanpanya jual beli dan kontrak menjadi rusak. Di antara syarat-syarat tersebut adalah yang pertama, timbangan yang jelas. Nih, maksudnya timbangan jelas ya, diketahui dengan jelas berat jenis yang ditimbang, enggak mengurangi timbangan tersebut. Dan yang kedua, barang dan harga yang jelas dan dimaklumi. Tidak boleh harga yang majhul, tidak diketahui ketika beli. Jadi ketika kita sebagai penjual
kita harus memperjelaskan bahwasanya contohnya harga Indomie sekian per kartonnya 110.000. Kita harus kasih tahu gitu ke pembeli bahwasanya harga naik, harga sekian. Dan yang ketiga, mempunyai tempo tangguh yang dimaklumi. Yang keempat, ridho kedua belah pihak terhadap bisnis yang dijalankan. Secara umum, bentuk gharar dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, gharar dalam kualitas. Maksudnya adalah ketidakjelasan dalam kualitas suatu produk yang akan kita tawarkan itu sangat tidak diperbolehkan atau tidak dianjurkan dalam Islam. Yang artinya, baik dan buruknya suatu produk yang kita tawarkan kepada pembeli harus kita jelaskan. Yang kedua adalah gharar dalam harga. Maksudnya adalah ketidakjelasan dalam penentuan harga itu sangat tidak dianjurkan dalam Islam. Islam mengharuskan kita untuk menentukan harga sejelas-jelasnya agar pembeli tidak bingung dengan harga yang kita tawarkan. Yang terakhir adalah gharar menyangkut waktu penyerahan. Dalam hal ini, Islam melarang adanya ketidakjelasan dalam hal waktu penyerahan barang atau produk yang sudah dipesan oleh pembeli. Sebagai penjual, kita harus memberikan keterangan sejelas-jelasnya mengenai kapan dan di mana produk yang dibeli atau dipesan sudah bisa dilakukan serah terima. Yang terakhir adalah riba. Menurut Imam Sarazi, riba adalah tambahan yang diisyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya pengganti atau iwad yang dibenarkan syariah atas penambahan tersebut. Al-Quran dan Sunnah dengan sahih telah menjelaskan keharaman riba dalam berbagai bentuknya, seperti Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, yang artinya, 1 dirham riba yang dimakan seseorang dan dia mengetahui bahwa itu adalah riba, maka itu lebih berat daripada 60 kali zina. Hadis riwayat Ahmad dari Abdullah bin Hamzalah. Kesimpulannya adalah, kondisi ekonomi yang ditopang dengan lembaga keuangan konvensional banyak mengandung unsur gharar yang jelas telah dilarang dalam syariat Islam. Jelas bahwa Islam memiliki batasan yang tegas terhadap berbagai jenis transaksi ekonomi, sehingga jelas mana yang dilarang atau tidak dilarang. Dan hal ini menjadi tuntunan bagi umat Islam dalam melaksanakan kegiatan ekonominya. Nilai-nilai keadilan merupakan hal utama yang menjadi prinsip pokok untuk melandasi kegiatan ekonomi. Adil yang dimaksud adalah tidak menyebabkan kerugian di salah satu pihak, sehingga merasa teraniaya oleh pihak lainnya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih sudah menonton video ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya Maya Ayuningsi dan rekan saya Inamul Hasan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.